Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya membaca satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat 128. Saya mencoba setelah membaca itu merenung. Apa yang kemudian saya renungkan di sini, ada kata-kata yang indah dari ayat Allah itu ketika Musa dikatakan berkata kepada kaumnya. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya. Apa kata Musa kepada kaumnya? Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Nah, Musa menyatakan kepada kaumnya, kaum siapa ya? Kaum Musa. Untuk apa? Memohon pertolongan kepada siapa? Ada Allah. Dan ada kata-kata wasbiru, dan bersabarlah. Baru kemudian dikatakan di dalam ayat ini, innal ardo lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan milik Allah semata-mata dan dipusakakan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian dikatakan di dalam ayat itu selanjutnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini adalah ayat yang kata para ulama mengandung pengertian yang sangat dalam. Yang pertama, ayat ini berisi nasihat kepada kaum Musa dari Nabi Musa alaihissalam. Dan nasihat ini kalau kita pelajari, kita renungkan, berlaku untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, jangan pada yang lain. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita minta tolong pada saudara kita, pada teman kita, pada tetangga kita, pada guru kita, pada dosen kita, pada mahasiswa kita, atau pada siapapun? Silakan, tetapi semuanya itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Tidak ada pertolongan yang efektif kecuali pertolongan dari Allah. Siapapun mau menolong itu karena dorongan yang ada di dalam dirinya, dan itu pun bagian dari kehendak Allah. Dan efektif atau tidak pertolongan itu untuk diri kita itu hanya bergantung kepada Allah, karena apapun pertolongan yang diberikan oleh setiap orang kepada orang lain atau orang lain pada diri kita, itu akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika Allah ridho. Tetapi ketika Allah tidak ridho, apapun pertolongan yang diberikan oleh siapapun kepada kita itu tidak akan efektif karena berseberangan dengan kehendak Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini harus saya sampaikan, itu untuk membangun sikap tauhid kita. Ada konsep isti'anah di samping konsep ibadah. Kita hanya mungkin beribadah kepada Allah, dan beribadah pada Allah itu adalah sikap tauhid uluhiyah kita. Dan pada saatnya ketika kita mohon kepada Allah untuk ditolong, kita yakin betul hanya karena ridha Allah pertolongan itu akan mungkin terjadi pada diri kita dan akan efektif. Cerita-cerita tentang pengalaman hidup itu
banyak sekali. Saya punya pengalaman hidup yang luar biasa. Satu saat saya itu sakit, dan pada waktu itu saya juga tidak punya harapan lain kecuali hanya mohon pertolongan kepada Allah. Karena pada saat itu sakit saya itu agak parah. Saya sakit tifus waktu itu. Dan secara jujur harus saya katakan, di malam hari ya jam 12 lebih lah kira-kira, saya bangun dan ternyata saya sudah tidak mampu berdiri. Badan lemasnya luar biasa. Dan itu terjadi pada saat saya masih menjadi mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo, Fakultas Syariah waktu itu. Dan itu menjelang akhir-akhir kuliah saya, karena saya menjelang mengerjakan skripsi. Begitu saya itu mau bangun dan tidak bisa berdiri, saya langsung berdoa pada Allah, aku mohon pertolongan darimu, berikan aku kekuatan untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam, meskipun mungkin tidak sampai 11 rakaat. Berkali-kali saya berdoa dan bahkan secara jujur saya harus mengatakan saya menangis. Ya Allah, kenapa saya bisa seperti ini? Apa dosa saya yang telah saya lakukan sehingga Engkau memberikan sesuatu kepada diri saya seperti ini? Dan saya yakin sakit saya itu adalah bagian dari caramu untuk menggugurkan dosa-dosa saya, karena betapa banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Berkali-kali saya ucapkan, tiba-tiba tersentak gitu. Tiba-tiba saya punya keinginan untuk berdiri dan bisa, meskipun tertatih-tatih. Saya agak merambat, kemudian masuk ke kamar mandi, mengambil air wudhu, dan saya sholat. Karena dalam keadaan berdiri itu ada agak goyah, saya sholat sambil duduk. Dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat 11 rakaat lama. Sambil saya merenung dan saya benar-benar merasakan betapa indahnya sholat yang saya lakukan itu. Dan saya bermohon pada Allah, ya Allah, jika Engkau masih mengendaki aku hidup, jadikanlah aku menjadi orang yang bermanfaat untuk hidup saya ini, dalam hidup saya ini, baik kemanfaatan duniawi maupun kemanfaatan ukhrawi bagi diriku dan bagi siapapun yang berinteraksi dengan diriku. Tapi kalau Engkau mengendaki aku menghadapmu saat ini juga, saya mohon satu, berikanlah saya akhir kehidupan ini, di akhir kehidupan ini, kehidupan yang betul-betul terbaik, husnul khatimah. Saya mohon berakhir dengan husnul khatimah, karena saya ingin mengakhiri hidup ini dengan bersujud kepadamu. Ketika saya itu kemudian mengakhiri sholat tahajud saya dan saya bersujud, saya menangis. Dan kemudian saya bangun, saya kembali berkemas untuk berbaring. Dan alhamdulillah, dari waktu ke waktu saya kemudian bisa bangkit kembali. Dan efektif saya itu berada di rumah itu kira-kira hampir 2 bulan. Untuk hanya menunggu kesehatan yang datang dari Allah. Dan itulah pertolongan yang luar biasa. Dan pada saatnya janji saya ucapkan, begitu saya sehat dan saya merasa telah bisa melakukan aktivitas, saya wakafkan diri saya itu untuk memberi manfaat pada siapapun dengan dakwah saya. Saya berada di jalan dakwah ini ada sebuah pilihan, bukan keterpaksaan, dan saya mencintai dunia dakwah dan itulah panggilan hati saya. Dan dalam dakwah saya ternyata banyak rintangan dan hambatan. Saya banyak dikunjung orang dan bahkan difitnah orang. Ketika orang bertanya, kalau Anda tahu pernah digunjing, apa sikap Anda? Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang mengunjing saya. Kalau saya tahu dia mengunjing saya dan apa yang dipergunjingkan tentang diri saya, karena apa yang dipergunjingkan tentang diri saya itu adalah kebenaran. Bahwa saya adalah orang yang pantas untuk memperbaiki diri dengan kunjungan-kunjungan itu. Kunjungan itu saya anggap sebagai kritik pada diri saya, dan saya jadikan sebagai alasan untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah masih banyak orang yang menunjukkan keburukan saya, meskipun dia harus ngomong di hadapan orang lain dengan cara yang tidak baik. Dia melakukan ghibah. Saya doakan mudah-mudahan
mereka segera berhenti untuk menggibah saya, mengunjung saya karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi atas kunjungan yang datang dari semua orang itu, saya bisa mengerti siapa saya dan apa yang harus saya perbaiki di dalam hidup saya. Bagaimana dengan fitnah? Saya tidak pernah marah dengan fitnah yang saya alami. Saya justru melakukan introspeksi. Kenapa? Sebegitu banyak orang fitnah saya. Jangan-jangan orang iri terhadap diri saya. Tapi jangan-jangan memang ada rencana buruk dari orang-orang yang tidak senang dengan diri saya agar saya celaka. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau mereka telah berbuat makar untuk melakukan tindakan tidak baik pada diriku, saya mohon pertolongan darimu. Tolonglah aku untuk menghadapi segala macam fitnah yang datang dari mereka agar aku bisa keluar dari keburukan-keburukan yang terjadi sebagai akibat dari fitnah mereka itu. Alhamdulillah, saya menikmati fitnah-fitnah yang mereka lakukan terhadap diri saya, meskipun dengan fitnah dan kunjungan itu kemudian citra saya di hadapan orang banyak itu menjadi tidak baik dan bahkan bisa satu saat terpuruk, tapi saya tidak pernah menyesal. Itu bagian dari perjuangan hidup saya dan akan saya lalui dengan senang hati. Dan saya bermohon kepada Allah, ya Allah, aku hanya mohon pertolongan darimu dan aku ridho terhadap semua keputusanmu karena inilah sesuatu yang terbaik bagiku karena engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagi diriku. Inilah sesuatu yang bisa saya pahami dari firman Allah yang tadi saya sampaikan, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 128. Belajar dari Musa ketika menasihati kaumnya dan bagaimana kita bersikap ketika kita mohon pertolongan dengan Allah. Pertolongan Allah itu akan datang dengan kehendak Allah dan kita harus bersabar untuk menunggu kapan saatnya pertolongan itu tiba dan bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada diri saya. Saya yakin orang yang dikehendaki menjadi orang baik selalu akan diarahkan menjadi baik oleh Allah. Sehingga sebagai hamba Allah, saya pasrah dengan sikap tawakal saya. Dan saya yakin bahwa ketika saya bisa membangun ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang seringkali saya ungkapkan di dalam pengajian saya, dan mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang membosankan. Saya selalu mengajak pada para jamaah untuk memupuk semangat agar kita punya jiwa yang kuat. Fisik kuat itu penting, tapi jiwa yang kuat itu juga penting, dan jiwa raga yang kuat itulah yang akan menjadi bekal kita untuk melalui hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingat betul, begitu saya membaca ayat-ayat yang lain. Misalnya saya pernah membaca serengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Ini juga menginspirasi banyak hal terkait dengan tadi apa yang saya baca pada surat Al-A'raf ayat 128. Dikatakan di dalam ayat ini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum bid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang dirimu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini
kemudian menginspirasi saya. Saya tidak boleh membenci siapapun yang berbuat pada diri saya, apalagi berbuat adil terhadap diri saya, dengan dasar agama dan betul-betul memberikan rasa aman pada diri saya. Dan itulah teman-teman saya sejati. Saya punya sahabat yang alhamdulillah, Masya Allah, sangat baik terhadap diri saya, banyak mengingatkan saya, memberikan kritik pada saya, membantu saya. Dan mereka lah orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang sangat berperan bagi diri saya dalam hidup saya. Siapapun mereka. Ada anak saya, ada orang tua saya, ada istri saya, ada tetangga saya, ada teman-teman dekat saya yang sangat baik, yang jumlahnya tidak terhitung. Itulah orang-orang yang betul-betul saya cintai, karena mereka benar-benar mencintai saya, dan karena cinta mereka terhadap diri saya, mereka bahkan rela untuk mengorbankan dirinya menjadi orang yang selalu membantu diri saya dalam hal apapun. Dan saya ingin membalas kebaikan mereka dengan berbuat baik pada mereka dengan cara saya. Dan saya ingin berterima kasih pada mereka dengan cara saya. Dan saya bersyukur pada Allah dengan sikap syukur yang benar, karena Allah telah memberikan kepada saya orang-orang yang baik untuk membuat hidup saya semakin menjadi hidup yang bermanfaat. Tetapi di samping orang yang berbuat baik pada saya dan orang yang berbuat adil pada diri saya, ada sebagian orang yang selalu menghalang-halangi saya, bahkan mendiskreditkan saya, menggunjing, memfitnah, dan bahkan menyingkirkan diri saya. Dan seringkali saya berdoa kepada ya Allah, berikanlah petunjuk pada mereka agar mereka berubah. Tapi sampai detik ini mereka tetap menjadi orang yang seperti itu. Ya, akhirnya saya mengatakan pada diri saya, sudahlah, kalau mereka tetap bersikap seperti itu, itulah pilihan mereka. Saya tidak perlu membenci mereka, dan kita perlu waspada saja, karena pada suatu saat mungkin mereka akan melakukan fitnah yang lebih kejam dari apa yang pernah mereka lakukan. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa menghadapi semuanya itu dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya saya tidak perlu mencontoh perbuatan mereka, karena perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak patut dicontoh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini memang indah kalau kita sikapi dengan baik. Ada sahabat yang baik, kita syukuri. Ada orang-orang yang tidak baik pada diri kita, marilah kita bersikap sabar untuk menghadapi mereka tanpa harus marah, apalagi meluapkan amarah. Kita boleh menjauh dari mereka, tetapi jangan karena kita menjauh dari mereka kemudian kita membenci mereka selama-lamanya. Kita boleh tidak senang terhadap buatan siapapun, tetapi jangan pernah kita membenci siapapun hanya karena mereka pernah berbuat tidak baik. Apalagi ketika mereka sudah bertaubat. Mari kita rangkul mereka, kita jadikan mereka sebagai teman-teman yang akan bisa membantu diri kita untuk melakukan tindakan yang terbaik. Apalagi ketika kita punya keinginan untuk berdakwah, jangan pernah kebencian kita itu membuat kita tidak senang pada semua orang, apalagi sangat membenci orang. Saya katakan dalam sebuah tulisan saya dengan judul Selamat Tinggal Kebencian, dan alhamdulillah ketika saya ditanya oleh orang, apakah Anda sekarang punya musuh? Saya katakan saya tidak punya musuh. Bahkan saya katakan saya sudah meninggalkan semua kebencian kepada siapapun. Dan saya doakan kepada orang-orang yang membenci saya agar mereka sadar bahwa kebencian yang mereka miliki itu bukanlah sesuatu yang memberi manfaat pada mereka. Saya ingin hadir hidup di dalam hidup ini dengan cinta dan kasih sayang. Dan mari kita berbagi kasih sayang dan cinta dengan ketulusan hati, dan semua yang kita lakukan karena Allah. Itulah hidup yang indah. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu selalu. Di dalam hidup ini selalu ada baik dan buruk. Dan alhamdulillah keburukan-keburukan yang terjadi pada diri saya selalu saya sadari, dan itu menjadi bagian dari cara saya melakukan introspeksi. Sekecil apapun keburukan yang saya alami, selalu saya sikapi dengan sikap yang tepat untuk saya koreksi, untuk saya coba, untuk saya hilangkan. Meskipun tidak 100% tiba-tiba saya bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang kepada diri saya, tetapi saya selalu berupaya untuk menghilangkan semua itu dalam rangka ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau saya sudah berbuat baik, saya ingin
meningkatkan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri pengajian ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mari kita berlatih untuk berbuat baik dan berlaku adil pada siapapun, meskipun tidak semua orang berbuat baik dan berlaku adil terhadap diri kita. Yang kedua, jadilah orang yang bersikap amanah kepada siapapun yang telah beri amanah pada diri kita, apalagi bersikap amanah terhadap Allah. Kita harus menjadi orang yang senantiasa beribadah kepadanya dan menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik pada siapapun karena sikap amanah kita, apalagi ketika kita diberi amanah jabatan apapun yang diberikan pada kita. Kalau kita sampai hari ini belum bisa, jangan mengatakan tidak. Mari kita berupaya dengan sekuat kemampuan kita untuk menjadi orang yang bersikap amanah. Jangan mengkhianati siapapun, apalagi berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah, apalagi berkhianat kepada orang-orang Islam yang pada saat kita berkhianat, kita akan jadikan mereka menjadi orang-orang yang bisa terdolimi karena mengkhianatkan kita. Kalau kita belajar dari Rasulullah, kita harus menjadi orang yang bersikap amanah dan jangan berkhianat kepada siapapun, termasuk pada sahabat-sahabat kita, siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dan yang terakhir, mari kita pupuk keikhlasan di dalam hati kita, karena keikhlasan itulah kita akan bisa menjadi orang yang selalu bisa berbuat baik, selalu bersikap adil, dan selalu bersikap amanah. Karena itulah saya merasa bahwa keikhlasan itulah yang membuat saya menjadi tenang, dan saya tidak akan pernah berpikir untuk mencari pujian dari siapapun ketika berbuat sesuatu. Dan ketika orang tidak memuji saya tidak akan pernah menyesal. Bahkan ketika orang mencela apapun yang saya lakukan, selama saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu benar dan baik, saya akan terus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Inilah apa yang saya lakukan, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.